Insentif tenaga kesehatan untuk jasa pelayanan dalam menangani pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Batin Mengunang Kota Agung Kabupaten Tangkamus hingga saat ini belum dibayarkan sejak Oktober tahun 2020 lalu. Selain bulan Oktober sampai Desember tahun 2020, insentif bagi tenaga jasa pelayanan COVID-19 dari Januari hingga Agustus 2021 juga belum terbayarkan. Hal ini tentu saja dipertanyakan para tenaga pelayanan penanganan pasien COVID-19 dan menjadi polemik bagaimana mekanisme dalam pencairan insentif tersebut hingga terjadi keterlambatan pencairan. Sementara itu, anggaran tersebut berasal dari Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD RSUD Batin Mengunang Kota Agung, yang notabene-nya adalah rumah sakit plat merah milik pemerintah Kabupaten Tangkamus. Salah satu sopir ambulans COVID-19 di RSUD Batin Mengunang, Joko Harjanto mengungkapkan, keterlambatan pencairan merupakan wewenang daripada pemangku jabatan, dalam hal ini pihak rumah sakit. Hal ini tentu saja menjadi pertanyaan sopir ambulans ini kenapa insentif ini belum bisa dicairkan. Namun yang jelas, insentif bagi tenaga jasa pelayanan COVID-19 di RSUD Kota Agung hampir 1 tahun ini belum terbayarkan, yang terhitung dari bulan Oktober tahun 2020 sampai bulan Agustus tahun 2021. Namun Joko juga mengungkapkan bahwa insentif ini telah dibayarkan selama 2 bulan, terhitung pada bulan Agustus dan September tahun 2020 dengan jumlah sebesar 1,2 juta rupiah per bulan. Joko berharap agar pemerintah daerah memberikan hak-haknya selaku sopir ambulans COVID-19 di RSUD Batin Mengunang Kabupaten Tangkamus, karena dirinya juga memiliki kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau untuk jasa pelayanan COVID, memang udah cair di bulan 7 dan bulan 8 di 2020. Di bulan 9 sampai ke bulan 12 2020, pada saat ini memang belum ada realisasi. Kendalanya di mana saya kurang paham, karena bukan ranah saya untuk ngacak-ngacak ke situ, Pak. Satu, kalau memang seandainya ada dan udah ada, kenapa belum dicairkan? Ya karena jujur keluarga saya juga butuh lebih dari itu, dan mungkin keluarga saya juga nggak cukup dengan kata ikhlas kenyang gitu. Saya beli beras kok. Sebelum lebaran itu di jasa COVID di bulan 7 dan bulan 8 yang udah cair kemarin sesudah lebaran, bukan sebelum lebaran. Itu tahun apa mundur kemarin nggak tahu. Tahun berapa? 2020. Oh, yang 2020. Ya gimana kita mau nuntut di 2021? 2020 aja belum beres. Alasan mereka pihak RSUD Batin Mengunang apa? Nah nggak tahu, kurang paham Bang masalah itu. Atau memang kalau mereka sih pakai rumus saya itu nggak ngerti kitanya. Karena kan itu pihak manajemen yang paham. Kalau untuk ngacak-ngacak ke situ kita nggak berani, dan bukan wewenang saya dan bukan ranah saya. Intinya saya dikasih kepercayaan untuk di lapangan, sistem penjemputan itu aja. Kalau memang jasa itu ada di saya, karena itu bukan jasa saya pribadi. Di dalamnya situ ada hak anak istri saya, keringat saya di situ, bukan hak keringat saya sendiri. Karena saya bekerja untuk kehidupan anak istri saya dan keluarga saya. Ya, kalau untuk jasa COVID itu kan semua di rumah sakit Bang benar dapat, tapi kan persentasenya berbeda berdasarkan beban kerja dan kontak langsungnya dengan siapa. Nah, kalau di sini kan bahasa di Batin Mengunang kan ada bahasa ring 1. Nah, ring 1 itu kan yang kontak langsung, kayak ambulan COVID, dokter spesialis, perawat isolasi, dan perawat-perawat lainnya yang itu yang kontak langsung. Dan harapan untuk kedepannya tentang pemangku jabatan, tolong pikirkan saya. Saya udah berjalan 2 tahun, saya berjalan sendiri di sini. Kalau dari awal di Kari 05 sampai saat ini sekitar udah 70 jenazah lebih. Saya sendiri penjemputannya, karena data ada di saya. Jadi saya nggak bisa di sini juga bukan ngomong bohong. Saya berdasarkan data saya yang saya catat di buku pintar saya. Ada sekitar 70-an lebih. Sementara, Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mengunang Kota Agung, Dr. Inten Kumalsari, mengakui keterlambatan pencairan terhadap tenaga jasa pelayanan COVID-19 yang ada di RSUD tersebut.
terhitung mulai Oktober tahun 2020 sampai bulan Agustus 2021. Dr. Intan menjelaskan bahwa keterlambatan insentif ini dikarenakan proses mekanisme berdasarkan pengajuan klaim pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dan bahan habis pakai, yang kemudian diajukan melalui Kementerian Kesehatan. Setelah disetujui, kemudian anggaran tersebut masuk ke blut rumah sakit. Dr. Intan menegaskan bahwa hingga saat ini, insentif bagi tenaga jasa pelayanan COVID-19 ini belum bisa dicairkan karena adanya permasalahan administrasi. Sementara jumlah pasien COVID-19 di Kabupaten Tanggamus yang terkonfirmasi hingga saat ini mencapai 3.181 jiwa, di mana Kabupaten Tanggamus hingga saat ini masih menyandang status zona merah. Penggantian biaya perawatan itu baru dibayarkan sampai September 2020. Itu tadi, jadi ini kan kalau tadi beda perhitungan dengan yang insentif nakes ya Pak. Iya, beda. Kalau yang klaim penggantian biaya perawatan COVID itu nanti dana yang klaim ini akan masuk ke rumah sakit. Nah di dalam peraturan di rumah sakit itu akan diatur. Jadi dana yang masuk itu akan ada kebijakan dari rumah sakit, ada pembagian karena kan itu bukan untuk jasa pelayanan aja tapi untuk operasional juga. Jadi itu dibagi 40% untuk jasa pelayanan dan 60% untuk operasional. 60% ini termasuk beli obat, BHP alat, ya, BMHP, terus alat kesehatan dan masuk ke dalam 60%. Nah, 40% ini ada jasa pelayanan di situ. Dan itu ada aturannya yang mengatur di situ. aturan dari Rumah sakit. Rumah Sakit Batin Mangunang ini ya? Iya. Karena ini sudah masuk dalam anggaran rumah sakit. Jadi ada aturan rumah sakit yang mengatur untuk pembagian jasa pelayanan. Ya itu tidak bisa dipastikan kalau berapa per orangnya karena itu kan ada istilah kebijakan di rumah sakit itu akan mengatur ada perumusannya sendiri dan itu sudah diatur dan ditetapkan ada SK-nya dan itu akan dimasukkan sesuai dengan DPJP yang menangani dokter penanggung jawab pelayanannya. Nah itu nanti akan muncul semua rumus bervariasi Pak karena tidak bisa disamakan antara si A, si B karena itu tergantung dari beban kerja masing-masing. Jadi saya tidak bisa nih mematok ini sekian-sekian. Kita akan lihat beban kerjanya. Jadi di situ ada semua rumus-rumusnya. Dan tiap bulan itu berbeda-beda. Tergantung dengan beban kerjanya masing-masing. Itu sudah dengan kesepakatan bersama, sudah dibuatkan keputusannya, kebijakan dari direktur, sudah di dalam bentuk SK itu untuk mengatur berapa setiap nakes mendapatkan jasa pelayanan dari klaim biaya penggantian perawatan pasien COVID-19. Untuk total tiap bulan itu berapa untuk jasa pelayanan COVID ini? Anggarannya? Tergantung klaim tadi. Kalau kita kan untuk jasa pelayanan itu 40% dari klaim biaya penggantian perawatan COVID-19. Kalau misalnya sekitar 200 juta misalnya klaimnya berarti 40%-nya sekitar 80 juta. Itu yang kita bagikan ke tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID sesuai dengan beban kerjanya dan itu dibagi untuk seluruh rumah sakit. Dari Tanggamus Lampung, Ricky Resnov, Saburai TV melaporkan.